Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Pratama dari kelas 10 Broadcasting 1 SMK Negeri 2 Cibinong. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 5R dan 5S. Yang pertama, 5R merupakan kegiatan yang sangat sederhana dan dapat dilakukan oleh semua orang dan aplikatif. Akan tetapi, luar luar biasa jika hasilnya dilaksanakan dengan baik, sehingga 5R dianggap sebagai tidak hanya dianggap sebagai slogan saja, tetapi dapat diimplementasikan. Sebelum itu, mari kita bahas lebih lanjut secara singkat apakah itu 5R atau 5S. 5R atau 5S adalah suatu metode penataan dan pemeliharaan wilayah kerja secara intensif yang berasal dari Jepang, yang digunakan oleh manajemen untuk memelihara ketertiban, efisiensi, dan disiplin di lokasi kerja sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan atau tempat kerja secara menyeluruh. 5S atau di Indonesia yang dikenal dengan 5R merupakan singkatan yang isinya adalah: 1. Seiri atau ringkas, yang merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan sehingga barang yang ada di lokasi kerja hanya barang-barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja. Yang kedua ada Seiton atau rapi. Segala sesuatu yang harus diletakkan sesuai posisi yang ditetapkan sehingga siap digunakan pada saat yang diperlukan. Yang ketiga ada Seiso atau resik. Merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Yang keempat ada seiketsu atau rawat. Merupakan kegiatan menjaga kebersihan pribadi sekaligus mematuhi tatap sebelumnya, yaitu 3S atau 3R. Yang terakhir ada shitsuke atau rajin, yaitu pemeliharaan kedisiplinan pribadi masing-masing pekerja dalam menjalankan seluruh tahapan 5R atau 5S. Penerapan 5S atau 5R harus dilaksanakan bertahap sesuai urutannya. Jika tahap pertama atau seri atau ringkas tidak dilakukan dengan baik, maka tahap berikutnya tidak dapat dijalankan dengan maksimal. Di mana 5R dapat diterapkan? 5R dapat diterapkan di seluruh tempat kerja, bahkan di rumah kita sendiri, karena hakikatnya semua orang senang bekerja di tempat yang bersih, rapi, aman, dan nyaman. Mengapa 5R penting? Sebenarnya filosofi melaksanakan 5R adalah untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang sangat tinggi. Efisiensi berhubungan dengan biaya atau cost, sedangkan efektif sangat berhubungan dengan waktu. Apakah itu sulit? Sebenarnya tidak, karena tidak membutuhkan biaya yang besar atau murah. Selain itu, kalau diterapkan dengan cara yang baik akan memberikan citra positif. Selain itu, 5R juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, rapi, aman, dan nyaman, yang akan membentuk personal yang disiplin, sikap kerja yang positif, budaya yang positif, peka dan kreatif. Bagaimana cara menerapkan 5R dan 5S? Meskipun mudah dan murah, akan tetapi kunci dari pelaksanaannya adalah komitmen dan kepedulian terhadap lingkungan kita. Komitmen tentu saja berhubungan erat dengan pimpinan, sedangkan kepedulian berhubungan erat dengan seluruh karyawan yang ada di dalam lingkungan pekerjaan dan terlibat aktif seluruhnya. Sehingga butuh kebersamaan dari seluruh karyawan. Implementasi 5R dibutuhkan struktur, sistem dan sumber daya yang tersedia. Adapun tahapan-tahapan 5R sebagai berikut. 1. Persiapan. Komitmen tertulis dari pimpinan sebelum 5R diterapkan di lingkungan kerja. Yang terpenting pada posisi awal adalah adanya komitmen yang kuat dari pimpinan yang tinggi.
karena tanpa komitmen yang tertulis akan sulit diterapkan. Pembentukan struktur organisasi pelaksanaan 5R yang melibatkan dari penjabat struktural dan karyawan. Struktur organisasi harus disusun lengkap dengan pembagian tugas dalam tim. Sosialisasi 5R kepada seluruh karyawan agar seluruh karyawan mendukung kegiatan 5R dan dibutuhkan sosialisasi sebagai sarana pemberian informasi tentang 5R. Misalnya tentang tujuan, struktur, dan kegiatan-kegiatan 5R. Yang kedua ada penerapan. Pelatihan bagi tim 5R adalah pelatihan singkat yang diperlukan agar memahami tugas, tujuan, dan kegiatan-kegiatannya. Promosi perlu dilakukan agar 5R dapat diterima oleh seluruh karyawan bahkan dapat digunakan sebagai media informasi bagi semua orang yang berkunjung ke tempat kerja sehingga tempat kerja tersebut mendapatkan citra positif dari pengunjung. Promosi yang dibuat dengan berbagai media misalnya pembuatan leaflet, poster, banner, logo, dan slogan-slogan lainnya. Selain itu juga dibuat lomba-lomba antar bagian atau unit operasional awal dengan membandingkan sebelum dan sesudah kegiatan. Pada saat penerapan dibutuhkan pembinaan langsung dari anggota tim agar hasilnya maksimal. Pelaksanaan 5R dari masing-masing bagian juga diperlukan kreativitas dan seni agar hasilnya lebih menarik. Yang ketiga ada evaluasi. Setelah R1, 2, dan 3, yaitu ringkas, rapi, dan resik, diimplementasikan, maka R4 atau rawat dengan menyusun standar perawatan sebelum evaluasi perlu dilaksanakan dahulu menggunakan pembinaan secara berkala. Misalnya setiap sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Pada saat awal pelaksanaannya, diperlukan pembinaan yang lebih sering agar seluruh karyawan dapat memahami tahapan 5R. Untuk pelaksanaan pembinaan, diperlukan instrumen pembinaan demikian. Untuk evaluasi dan pula untuk evaluasi dibutuhkan pula instrumen evaluasi. Sehingga penerapan indikator keberhasilan pada suatu bagian harus diintegrasikan dengan indikator kegiatan lain. Yang keempat ada pembudayaan. Rajin atau Shitsuke R yang kelima akan terwujud apabila 5R sudah menjadi budaya. Untuk mewujudkan 5R menjadi budaya, diperlukan tahapan-tahapan antara lain. Setelah 5R dilaksanakan secara bertahap, akan menjadi kebiasaan melaksanakan 5R selanjutnya dilakukan dengan evaluasi berkelanjutan sehingga menunjukkan bahwa 5R sudah menjadi budaya di tempat kerja. Jadi, kesimpulannya adalah 5R penting diimplementasikan karena akan menciptakan lingkungan kerja yang rapi, bersih, sehat, aman, dan nyaman yang pada akhirnya menciptakan disiplin, kepuasan kerja, dan membentuk citra positif. 5R atau 5S mudah diimplementasikan, akan tetapi dibutuhkan komitmen untuk mengimplementasikannya. 5R dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Sekian dari saya Muhammad Ilham Pratama, absen 22 kelas 10 Broadcasting 1. Terima kasih.